Ruben Amorim dinilai sudah menemukan bentuk permainan terbaik untuk mengembalikan mentalitas Manchester United. Sayangnya, taktik permainan ini masih belum cukup membawa Setan Merah untuk tampil konsisten. Sang pelatih siap melakukan perombakan besar demi memperkaya strategi dan mendatangkan pemain impian. Cetak gol coba merangkum siasat Manchester United demi tetap konsisten sebagai berikut. Kembalinya mentalitas menolak kalah. Manchester United gagal mempertahankan tren kemenangan beruntun mereka. Setan Merah harus puas mendapatkan 1 poin dari laga kontra Nottingham Forest. Setan Merah awalnya berhasil unggul lebih dulu melalui gol Casemiro di menit ke-34. Sayangnya, skor ini seketika berubah di awal babak kedua pertandingan. Nottingham Forest tiba-tiba mencetak 2 gol melalui Morgan Gibbs-White di menit 48 dan Nicolo Savona di menit 50. Akan tetapi, The Red Devils berhasil menunjukkan semangat pantang menyerahnya. Buktinya, Amad Diallo berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-81. Bahkan, winger asal Pantai Gading ini hampir mencetak gol keduanya di akhir pertandingan. Meski begitu, Setan Merah langsung terlempar ke posisi ke-6 Liga Inggris saat ini. Padahal anak asuh Ruben Amorim berpotensi naik ke peringkat kedua sementara Liga Inggris jika meraih 3 poin. Walau gagal meraih kemenangan, Amorim pada kenyataannya tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Pelatih asal Portugal ini senang melihat kepercayaan diri tim yang terus meningkat. Ini soal kepercayaan diri tentu saja. Sekarang semuanya terasa sangat berbeda. Kami datang dari 3 laga bagus dan memiliki rasa percaya diri yang baru. Kami lebih memahami satu sama lain, berbicara lebih banyak, dan tahu bahwa sepak bola memang seperti ini. Di lain sisi, peningkatan mental ini sendiri dinilai menjadi buah kesabaran Ruben Amorim. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini sebelumnya sempat dicaci karena inkonsisten permainan. Hal ini bahkan sempat membuat Ruben Amorim ingin mengundurkan diri sebagai juru taktik Setan Merah. Memang ada beberapa momen yang sulit dihadapi kalah di begitu banyak pertandingan. Saya menjalani saat-saat di mana saya sangat kesulitan dan saya sempat berpikir bahwa mungkin ini memang bukan takdirnya. Meski begitu, Amorim tetap berpegang teguh pada kepercayaannya akan pemain Setan Merah. Pada akhirnya, hal inilah yang dinilai menjadi sumber dari kebangkitan Setan Merah. Amorim harus perkaya taktik. Kepercayaan diri Ruben Amorim di lain sisi juga harus didampingi dengan kesadaran taktik. Laga kontra Nottingham Forest sendiri dinilai memperlihatkan beberapa celah dari formasi Setan Merah. Pelatih asal Portugal ini harus memikirkan cadangan taktik agar mampu menghadapi berbagai situasi. Salah satu contohnya terlihat ketika menghadapi permainan bertahan ala Sandage. Permainan Manchester United terlihat terbaca sepenuhnya oleh Nottingham Forest. Setan Merah terlihat sangat kesulitan ketika menghadapi The Tricky Trees. Gak heran kalau hal ini sempat membuat Sandage menyampaikan sindiran kepada Ruben Amorim. Saya kira jika saya pergi ke sana dan bermain dengan cara saya, kami akan memenangkan lebih banyak pertandingan. Mereka memiliki beberapa pemain bagus. Anda tidak perlu mengajar berlebihan kepada semua orang. Omongan ini langsung terbukti dari matinya lini serang Manchester United melawan Nottingham. Para penyerang hanya mendapatkan sedikit suplai bola selama 90 menit. Sebut saja seperti Benjamin Sesko yang bahkan hanya menyentuh bola sebanyak 21 kali selama 90 menit. Bahkan striker asal Slovenia ini nggak sekalipun mencatatkan tendangan terarah ke gawang. Selain itu, Bryan Mbeumo juga hanya mampu melepaskan 1 tendangan di laga tersebut. Gak heran kalau hal ini disebut menjadi keberhasilan bagi Dutch. Di lain sisi, Ruben Amorim juga dinilai harus memperbaiki sektor bek sayap kiri Manchester United. Pasalnya, posisi tersebut diisi oleh pemain seperti Diogo Dalot dan Patrick Dorgu. Kedua pemain ini dinilai terlalu sering melakukan kesalahan yang buat fans Setan Merah jantungan. Mereka menjadi sumber bagi eksploitasi serangan tim musuh. Buat gaya kamu jadi makin kece pakai jaket model keren tahan air dan angin. Cek linknya di bawah ini. Siap datangkan gelandang impian. Pada akhirnya Ruben Amorim sadar kalau beberapa sektor memang memerlukan amunisi baru. Posisi gelandang menjadi salah satu yang memiliki urgensi paling besar.
Pasalnya, posisi menjadi salah satu kunci dari variasi taktik Amorim. Setan Merah disebut disap mengelontorkan dana segudang pada bursa transfer mendatang. Pada akhirnya, manajemen Setan Merah kabarnya siap menggelontorkan dana besar untuk mendukung Amorim. Mereka percaya kalau pelatih asal Portugal ini bisa membawa pemain tepat. Kami punya rencana yang jelas. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu area-area dalam tim yang harus kami tingkatkan. Kami harus berinvestasi dalam skuad, ujar Jason Wilcox. Alhasil, dukungan penuh dari manajemen buat Amorim leluasa untuk membeli pemain. Sang penyair kabarnya siap untuk mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang muda ini dinilai bisa menjadi sosok yang tepat untuk berduet dengan Bruno Fernandes. Pasalnya, Baleba memiliki atribut bertahan yang bagus. Sebut saja seperti kemampuannya dalam membaca arah permainan lawan. Namun, rencana Manchester United untuk mendatangkannya akan disulitkan oleh Brighton. DC Girls mematok harga 100 juta pound sterling demi gelandang muda ini. Alhasil, dana tersebut kabarnya malah membuat Manchester United mengincar Federico Valverde. Gelandang Uruguay ini dinilai bisa menjadi sosok yang lebih lengkap dibandingkan Baleba. Bahkan, Setan Merah kabarnya siap memberikan Kobbie Mainoo untuk mendatangkan Valverde. Pasalnya, Valverde dinilai akan memakan harga yang sangat mahal bagi Setan Merah. Harus lebih percaya pemain muda. Ruben Amorim dinilai harus lebih terbuka dengan memanfaatkan kualitas para darah muda. Pasalnya, bintang muda Setan Merah banyak yang berhasil menonjolkan kualitas. Sebut saja ada Amad Diallo yang semakin konsisten saat diberikan kepercayaan. Pemain kelahiran Abidjan ini selalu memberikan segalanya di atas lapangan. Kontribusi besarnya sudah terlihat saat memberikan 1 assist saat mengalahkan Liverpool. Puncak permainannya kembali terlihat kala Manchester United ditahan imbang Nottingham Forest. Saat itu, Amad sukses menjadi pahlawan lewat 1 tembakan spektakuler. Gak heran penampilan konsistennya ini dilempar pujian oleh Ruben Amorim. Dia selalu bagus saat tampil di posisi itu. Dia benar-benar cocok untuk posisi sayap kanan. Dia menjadi salah satu pemain yang sangat penting untuk kami, kata sang juru taktik. Selain Amad, ada Leny Yoro yang harus lebih banyak mendapatkan menit bermain. Pemain asal Prancis ini sempat kurang mendapatkan kepercayaan dan lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Padahal XLOFC Lille ini jarang tampil buruk saat diberikan kepercayaan mengisi skuad utama. Dirinya semakin matang dalam segi bermain ataupun mentalitas. Penampilan konsisten sang bek bahkan mendapatkan pengakuan dari Rio Ferdinand. Sang legenda menyebut kalau Yoro bakal semakin matang dan menjadi masa depan lini pertahanan. Saya rasa kita tidak perlu meragukan potensinya. Talentanya benar-benar luar biasa, namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana memenuhi talenta dan potensi yang ia miliki. Namun saya melihat ia adalah anak yang serius dan ia juga seorang yang pekerja keras. Celana pendek multifungsi yang sangat murah, bisa dipakai olahraga di rumah berbahan yang sangat nyaman. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan siasat Manchester United tetap konsisten di bawah asuhan Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu? Akankah Setan Merah bakal melakukan perubahan besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.